Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh yang kami banggakan, yaitu Bapak Insinyur Haji Riyadi Ida Bagus Salyo Subali MM. Beliau sebagai staf ahli gubernur bidang perekonomian dan pembangunan. Kemudian juga yang kami hormati Forum Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain hadir yang mewakili Kapolda, yaitu Bapak AKBP Heru Budi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kesbangpol DIY yang diwakili oleh Bapak Agus. Demikian juga instansi vertikal lainnya, Bapak Kakanwil Kemendag DIY yang diwakili oleh Bapak Abdus Sungud. Kemudian berikutnya lagi Bapak Rektor UIN Sunan Kalijogo yang mewakili. Kemudian juga dari ormas dan partai yang hadir dari MUI Pusat, yaitu Bapak Haji Azrul Tanjung SE MSI. Beliau sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat. Di sini juga beserta Dr. Ardito Binadi, beliau sebagai anggotanya. Bahkan dari LDI ada lagi dua, Dr. Bambang Kusumanto di bawah staf Bapak, dan juga Saudara Insinyur Haji Prasetyo Sunaryo MT. Lebih kurang di MUI Pusat dengan saya di anggotawan tim ada Saudara Hasim, juga masuk sebagai salah satu wakil sekretaris MUI Pusat, Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama. Jadi ada berapa tadi itu jumlahnya? Sekitar 5. Maklum sudah ini sering lupa, ya kan. Kemudian juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua MUI DIY Kiai Haji Toha Abdurrahman. Kemudian juga dari partai PDI Perjuangan yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuni Satria Rahayu. Kemudian dari Partai Golkar diwakili oleh Bapak Haryadi. Sebelah mana Pak? Oh ya, saya lupa jaket kuningnya Pak. Kemudian juga yang kami banggakan dan kami hormati para ulama, pengurus LDII dari mulai DPP, DPW, dan DPD, serta peserta dan peninjau Muswil yang ke-6, kemudian juga para undangan lainnya, hadirin dan hadirat yang kami banggakan. Selanjutnya, sehubungan tadi saya dibisiki Bapak mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini izinkan Pak, saya ingin ta'aruf di dalam forum ini, karena 5 tahun sekali bicara seperti ini. Ingin mengenalkan LDI secara nasional kegiatannya. Barangkali kalau tidak kenal takkan sayang. LDII di dalam visi atau cita-citanya ingin menjadi organisasi yang profesional berwawasan luas. Itu hampir sama dengan ormas lainnya. Namun di dalam tujuannya ingin bagaimana bangsa kita ini
wabil khusus umat Islam, wabil khusus lagi warga LDII, dia tekun ibadahnya dan menjadi warga negara yang baik, yang selalu mentaati kepada peraturan pemerintah yang sah. Itu yang kemudian mengenai ideologi, ya kan, Pancasila sebelum Undang-Undang nomor 5 Undang-Undang nomor 8 1985 lahir, yang menyatakan setiap ormas harus falsafah Pancasila. Saat itu LDI sudah mendahului sejak lahir 3 Juli 1972, falsafahnya Pancasila, pedoman ibadahnya Al-Quran dan Al-Hadis, tentu ijma, qiyas, asal, akal juga dipakai. Nah, ini kaitan dengan Pancasila. Kalau kita sudah bukan rahasia lagi, bangsa kita ada sedikit degradasi yang menyangkut jati dirinya, kemudian bergeser kepada ideologi, bergeser kepada karakter, akhirnya degradasi terhadap trust atau kepercayaan. Maka untuk itu LDII terus kuncinya membangun di dalam hal yang terkait dengan sumber daya manusia, terus ditingkatkan sumber daya manusia yang profesional, religius. Kemudian yang kedua menyangkut penguatan keuangan ekonomi syariah. Nanti saya jelaskan lembaga-lembaga mana yang memperkuat kegiatan ini. Tentu di dalam hal pendidikan karakter, kita mengadakan MOU dengan ormas-ormas seperti PGRI, juga PBNU, dan para pihak lain yang menyangkut juga nanti akan disampaikan dengan kementerian-kementerian tertentu. Nah, ini sudah 5 tahun, dan nanti insya Allah tanggal 8-10 November LDI akan mengadakan Munas yang ke-8 yang insya Allah akan dibuka oleh Presiden. Karena baru kemarin tanggal 13 DPP LDII diterima oleh beliau audiensi, dan beliau bersedia untuk membuka Munas yang ke-8 LDII di Jakarta, persisnya di Balai Kartini, yang dihadiri peserta dan peninjau hampir 1.400 orang. Tentu dari berbagai unsur, ya kan, DPD, DPW seluruh Indonesia, DPD seluruh Indonesia, utusan pondok pesantren, bahkan yang paling unik pondok pesantren mahasiswa, ya kan? Dan kemudian disajikan pula, nah artinya beberapa SDM yang punya prestasi dalam hal-hal yang terkait dengan bidangnya. Dilaporkan kepada Bapak Presiden kemarin bahwa Munas yang ke-8 nanti akan ada 3 hal jenis yang akan di launching. Yang pertama bentuk buku. Buku pertama pedoman ibadah jilid 1 dan 2. Yang buku kedua mengenai SDM profesional religius. Buku yang ketiga keuangan ekonomi syariah. Yang keempat sejarah LDII. Yang kelima bimbingan tahfidzul Quran. Kemudian yang bentuk marketing digital yaitu pikup.com. Jadi ini juga akan di launching. Ada yang ketiga bentuk gerakan menghormati guru dan para ulama, gerakan internet sehat dan kode etik media sosial. Nah, di sini maka yang kami hormati juga tadi insan pers dan media cetak dan elektronik, itu pun saya anggap sebagai partner. Beliau juga dai
beliau juga da'iyah, menyampaikan informasi kepada masyarakat yang baik dan benar, mencerdaskan masyarakat. Itu peran insan pers atau media. Selanjutnya dilaporkan beliau sangat sekali tertarik dengan dua hal berkaitan dengan revolusi mental. Jadi LDI sudah 3 kali diterima oleh beliau. Yang pertama menyampaikan hasil Rapimnas, yang kedua menyampaikan mengenai buku revolusi mental 5 pilar, yang ketiga ya kita beraudiensi untuk bermohon kepada beliau membuka secara resmi Munas yang ke-8 tanggal 8 Oktober. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah beliau bersedia untuk membuka. Tentu di forum ini selain manusia berencana, pelaksanaannya selalu terus kita doa kepada Allah supaya beliau pada saatnya pada waktunya bisa hadir dan bisa memberikan pengarahan-pengarahan sekaligus membuka Munas yang ke-8. Itu terkait dengan Munas. Kemudian sebelumnya LDI juga kaitan dengan penguatan ideologi negara, kemudian sangat menguatkan ijtima ulama sejak di Ponorogo yang menyangkut masalah Pancasila, UUD 45 dan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika itu harga mati. Jadi untuk itu saya sering menyampaikan secara ya tentu bapak-bapak sepakat, baik perorangan atau lembaga yang siapa yang ingin mengganti falsafah Pancasila dengan falsafah lainnya, itu bukan hanya berhadapan dengan TNI dan Polri, hadapilah LDII dan ormas Islam lain yang sudah sepakat tentu di dalam payung besar Majelis Ulama Indonesia. Nah, kemudian juga yang terkait dengan tidak hanya istilah anak sekarang omong doang, kita implementasikan bagaimana penguatan terhadap NKRI. Kita kerjasama dengan Pangdam 7 Wirabuana, Pangdam Brawijaya, Pangdam Siliwangi, Pangdam di Ponorogo, dan juga korem-korem lainnya untuk bagaimana mendidik warga LDII, melatih LGII dalam selain wawasan kebangsaan bela negara. Nah, ini alhamdulillah dia merasakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam suatu wawasan yang sama. Kemudian juga kita bersyukur negara kepulauan kita NKRI ini dari dulu sudah teruji Pancasila sebagai falsafah negara, sumber hukum dari segala hukum. Maka sekarang disebutlah 4 konsensus nasional. Alhamdulillah Bapak, sebelum kepada Bapak Presiden, LDII beraudiensi dengan para menteri yang ingin sebagai pemateri. Pertama dengan Ketua OJK, itu setara menteri, yaitu Bapak Dr. Mulyaman Hadad. Beliau akan mengenalkan bahwa Indonesia masih rendah dalam memahami atau literasinya masih rendah, melek keuangan dan layanan keuangan itu masih rendah dibandingkan negara tetangga lainnya. Maka untuk itu beliau ingin nanti dalam materi supaya kita mengejar dari ketinggalan terhadap keuangan atau layanan keuangan, baik syariah maupun yang konvensional. Kemudian dengan Menteri Bappenas juga demikian, Menteri PAN dan Reformasi Regulasi, kemudian juga Menteri Mensos dan Bapak Ketua MPR RI. Kemarin pada saat sebelum Munas ini ada FGD, ada 7 FGD, yang terakhir FDD kemaritiman yang berbasis atau merujuk kepada 4 konsensus nasional.
Alhamdulillah FGD tersebut dilaksanakan di kantor DPP, beliau yang membuka. Maka para pemateri banyak, para ahli pertahanan dan sebagainya, Dr. Koni, kemudian juga wartawan senior yang bisa menjelaskan, semua berbicara berdasarkan hasil-hasil riset bagaimana negara kita menuju negara kemaritiman ini, dan ini juga disampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian itu tanggal 11 Oktober, tanggal 12 diterima juga oleh Ketua DPR RI Dr. Ade Komarudin. Ini juga beliau akan datang sebagai pemateri bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia ini. Banyak hal yang terkait dengan pembekalan para peserta Munas. Kemudian juga Ibu Hopipa akan membuat suatu deklarasi anti narkoba, penyelamatan terhadap anak-anak yang kena korban kekerasan rumah tangga dan kekerasan-kekerasan lainnya. Ini yang dikerjakan oleh DPWLDI. Kemudian terkait itu di bidang ekonomi, SDM, kemudian terkait juga di badan pelestarian lingkungan. Ini salah satu butir MOU dengan Nahdlatul Ulama. Saya sempat di Papua dikritik, LDI ngapain kok nanam-nanam pohon, kan bukan sudah ada itu dinas kehutanan dan dinas perkebunan. Ya tidak begitu Bapak. LDI sebagai lembaga dakwah itu memberikan dua hal. Pertama motivasi, yang kedua jika melaksanakan jadi amal jariah. Saya sampaikan ya sabda Rasulullah SAW, mamin muslimin yagrisu borsan o yarju jaraan summa yakulu minhu tairun au insanun au bakhimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Jadi tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman baik itu musiman maupun tahunan, kemudian makan terhadap tanaman itu burung, manusia, binatang menyusui, bahkan di muslim dijelaskan jin juga memakannya. Tapi apa hasilnya? Illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali bagi orang yang menanam tadi menjadi sedekah jariah. Jadi sedekah jariah bukan hanya ke masjid saja gitu Pak. Kita menanam pohon untuk anak cucu kita, lebih lagi MUI menegaskan membakar hutan haram hukumnya, ya kan gitu. Bahkan bagaimana fatwa MUI yang menyangkut pelestarian lingkungan itu ada Pak. Jadi itu yang hal-hal yang terkait dengan pelestarian lingkungan. 9 ormas keagamaan diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya di persisnya Banjarmasin, yaitu Taman Hutan Raya Sultan Adam, untuk menanam pohon disaksikan oleh Bapak Presiden. Nah kemudian dalam MOU ditandatangan pertama Ketua Umum MUI Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kedua dari PBNU, ketiga Muhammadiyah, yang keempat dari LDII, kemudian diikuti ormas-ormas lainnya yang non muslim, Kristen, Protestan, Hindu Bali, dan banyak lagi saya tidak hafal itu. Makanya penting mungkin masuk kepada forum kerukunan antar umat beragama supaya paham itu. Tapi LDI di DKI di mana masuk banyak. Jadi selain MUI, kepada lembaga forum kerukunan antar umat beragama, karena LDI mencintai hidup rukun, hidup kompak dalam masyarakat yang majemuk. Itu yang diperkuat Pak. Bahkan ada bagian politik yang mau berkunjung ke pondok pesantren kita sepakat untuk diterima bukan hanya orang Islam tapi FKUB yang hadir, supaya kamu Amerika, lihat kita rukun di antara umat beragama. Jadi yang menerima itu kerukunan antar umat beragama Pak, walaupun datang ke pondok kita, karena keseharian dalam forum kerukunan umat beragama itu ya bergilir Pak. Kadang-kadang kita di gereja, kadang-kadang di ini, lebih banyaknya di pondok kita.
itu dalam rangka memelihara hubungan baik. Kita tidak mempersoalkan perbedaan agama, tapi mempersoalkan bangsa, hal-hal yang universal, pelestarian lingkungan, kebersihan, keamanan, ketertiban, itu sama, ekonomi, ya kan, pendidikan. Nah, ini yang dibangun di dalam hal kerjasama dengan lainnya. Nah, itulah saya kira pertama, pengenalan tentang kegiatan secara nasional, cuplikan-cuplikan. Yang kedua, sebagai ketua umum, mohon izin Bapak yang mewakili gubernur, tentu saya perlu menyampaikan pesan. Jadi yang pertama, dalam memilih SDM yang menjadi pengurus 5 tahun yang akan datang, saya hanya menyampaikan kriterianya saja. Ada secara individual itu memiliki tabiat atau kesalehan individual, harus jujur, kemudian amanah. Amanah itu bukan ingin dipercaya orang saja, tapi dia juga percaya sama orang lain. Kalau dalam manajemen berarti pendelegasian wewenang, itu pas. Bapak Insinyur Haji Riyadi ini kan diberikan mandat amanah oleh Bapak Gubernur untuk mewakili beliau memberikan sambutan. Ini pas. Secara kemudian yang ketiga, kerja keras sampai berhasil. Ada yang kerja keras tapi tidak berhasil, tapi bukan itu. Nah, kemudian pola hidupnya juga hemat, artinya tidak konsumtif. Jadi kalau kita ingin ada kemauan, diukur dulu kemampuan, begitu. Jangan boros, itu dibeli ini beli, padahal kemampuannya kecil. Akhirnya banyak utang, stres, stroke, ya kan, udah. Itu bukan. Jangan dipilih, jangan dijadikan pemimpin yang begitu. Secara sosial dia harus bisa rukun, harus bisa dia kompak, harus bisa kerjasama yang baik. Itu demikian. Jadi, nah tentu hal ini ya insya Allah bisa dicari dan mudah dicari, karena LDI tadi sudah dididik sejak kecil. Dia harus membuat akhlakul, menjadi dirinya akhlakul karimah, orang yang beradab, sopan, berilmu agama yang faqih, dan dididik keterampilan supaya dia mandiri, skill. Selain tadi yang 6 kesalehan, dan selalu di dalam hidupnya dia selalu bersyukur, ta'zim terhadap syairullah, hormat kepada orang tua. Makanya tadi ada gerakan menghormati guru dan ulama di dalam Monas yang akan kita launching tadi, karena ini bagian daripada akhlak. Nah tentu itu yang untuk kepemimpinan. Program, menyusun program itu sederhana. Saya sering akronim safety, simple, A-nya akuntabel, mudah dipertanggungjawabkan, bukan dipertanggungjawabkan. Kalau dipertanggungjawabkan, siap di meja hijaukan, begitu. Kalau penyalahgunaan dan sebagainya, jadi akuntabel. Saya kurang sependapat akuntabel dipertanggungjawabkan, tapi dipertanggunggugatan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya transparan. Kemudian yang berikutnya lagi efisien dan efektif, berarti tepat guna. Nah ini yang dalam menyusun program, begitulah kriterianya. Kemudian yang berikutnya juga harus mengakomodir program-program pemerintah DIY itu Pak. Jadi visi misinya saya lihat sudah dimasukkan di dalam tema Muswil. Nah ini tinggal bukan hanya sekedar tema, kita implikasikan sehingga masyarakat DIY menerima manfaat, itu namanya kontribusi. 3K di LDI yang digerakkan. 1, Anda harus membuat karya. Apa yang dibuatnya, bukan karya dari Partai Golkar Pak, bukan, tapi semua karya dalam arti hasil yang dibuat, produk. Yang kedua, kita komunikasikan karya itu, kita sosialisasikan dengan berbagai media. Akhirnya masyarakat menerima manfaat itu, maka akhirnya adalah kontribusi.
Jadi ringkasnya keberadaan LDI di mana saja, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh harus bisa menerima manfaat keberadaan Anda. Nah, itu yang penting. Bahkan saya lebih senang laporan-laporan di daerah Papua dengan pendeta rukun. Wah, bagus. Saat LDI mau mengadakan pengajian, Pak Guru, kebetulan pengurusnya guru kebanyakan, Pak Guru parkirnya di depan gereja kami. Nah, karena ini kosong, alhamdulillah membantu. Di NTT waktu ada konflik masjid-masjid itu dibakar, tetangga kita yang Kristiani, langkahi dulu mayat saya, itu masjid saudara saya, nggak boleh diganggu, karena baik, Pak. Jadi kita juga dalam konsep tetangga, dia minta bantuan semen 1 sak 2 sak, kita beri. Dalam konsep tetangga, kita kesusahan, kita beri, ya kan begitu. Karena tetangga itu haknya ya tetangga. Nabi harus baik dengan tetangga dan tidak akan masuk surga kalau tidak baik dengan tetangga. Nah, itu kan. Jadi sungguh indah sebetulnya kehidupan sosial secara konsep agama Islam kalau dipraktekkan, ya kan begitu, Pak. Makanya tepatlah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita, masyarakat yang majemuk sampai saat ini. Ya, ribut di sana sini biasa. Ada istilah bahasa Jawa Barat, maaf, piring yang sudah disusun aja juga ada paket roknya, artinya ada ininya. Piring itu kan mati, Bu, ya, tapi ada gesekan-gesekannya. Maksud saya di sana sini ada perbedaan sedikit-sedikit, ya itu mah dimaklum lah, tapi masih di bawah ambang batas. Jangan sampai merusak persatuan dan kesatuan, dan kemudian kita sadarkan, ya kan begitu. Jadi jangan dikembangkan, jangan sampai kepada konflik-konflik horizontal. Kita cinta damai, cinta kerukunan, cinta NKRI, dan itu harus kita pertahankan. Dan dengan Kapolri kita beberapa provinsi, Pak, kerjasama Dai Kamtimas di Riau, Sumatera Barat, sampai Kombes Supalabi, dokter siapa di Riau itu, saya merasa terbantu oleh LDI yang masih mempertahankan Pancasila. Kan begitu, Pak. Memang ya kita berkepentingan dengan situ. Apalagi kalau sejarah Nabi hijrah Mekah Madinah, dia menawarkan Darussalam, negeri yang damai di Madinah itu. Tidak Darul Islam. Kan di situ ada kemajemukan suku atau etnis dan juga agama. Demikian secara ringkas, mohon maaf Bapak Insinyur Haji Riyadi, ya, Ida Bagus Salyo Subali MM, ya ini kan. Jadi saya harus panjang, Pak. Ini Bapak dan Ibu Bapak ini hadir di sini tentu ini tentang syukurannya juga, insya Allah lama ini itu diberikan nama ini, Pak. Saya berterima kasih atas perhatiannya semua. Tentu ya kullu bani Adam khotoun, para ulama mengatakan al insan mahlul khoto wa nisyan. Ya, semoga ya apa yang sampaikan tadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia,